Bagi saya, mengganggu ibadah orang lain itu penistaan agama. Itu jelas-jelas gitu. Saya orang Muslim, saya membayangkan misalkan kami sedang melakukan pengajian, kemudian dipersekusi, tidak boleh ada pengajian membacakan ayat Al-Quran. Oh itu penistaan sekali, tidak boleh. Sama dan sebangun dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu yang di Gresik, yang mengatakan ibadah tidak boleh nyanyi-nyanyi. Itu pemikiran somplak seorang perempuan ya. Dan yang membuat saya protes keras, ternyata kejadian ini berulang lagi seperti dulu-dulu lagi. Persekusi ibadah agama hanya diselesaikan melalui perdamaian di atas materai 10.000. Ini perdamaian semu menurut saya. Seorang guru PNS yang luar biasa ganasnya saudara, ia membubarkan ibadah umat Kristiani yang sedang berlangsung dengan berteriak-teriak, jangan nyanyi-nyanyi, jangan nyanyi-nyanyi. Kejadian ini terjadi di Gresik, Jawa Timur, saudara. Teman-teman, sayang sekali tidak akan diproses secara hukum, namun berakhir dengan meterai 10.000. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya dengan meterai yang 10.000 itu kasus seperti ini selesai? Ataukah menjamin tidak ada lagi oknum para intoleran di bangsa ini? Oleh karenanya saudara, seorang tokoh yang beragama Islam, ia protes secara tegas dan tidak setuju cara penyelesaian semacam itu. Bagi tokoh agama Islam ini, mengganggu orang beribadah adalah penistaan agama. Ya, menurutnya, penistaan agama seperti ini tidak hanya berakhir dengan meterai 10.000. Menurutnya, harus diproses secara hukum, ditangkap, diadili, dan dipenjara. Mengapa? Sebagai efek jerak bagi oknum tertentu. Oleh karenanya seperti apa videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham inertia videonya yang berikut ini. Sahabat Indonesia, kemarin saya membahas tentang persekusi ibadah agama di Gresik. Itu terjadi tanggal 8 Mei 2024 yang lalu. Ceritanya ada sekelompok orang yang beragama Kristen, karena ini menjelang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mereka melakukan doa bersama di satu rumah di perumahan Cermai Indah di Gresik. Ini dipersekusi oleh seorang perempuan yang luar biasa ganas dan mengatakan tidak boleh nyanyi-nyanyi, katanya begitu. Nah, kemarin pada saat saya memberikan opini adalah saya berharap penyelesaian kasus persekusi terhadap kegiatan ibadah yang terjadi di Gresik itu mengikuti langkah yang dilakukan oleh Polres Tangerang Selatan, karena ada peristiwa yang hampir sama. Itu pelakunya ditangkap, ada 4 orang, sehingga menurut saya ini akan menjadi efek jera bagi siapapun untuk melakukan penistaan agama. Bagi saya, mengganggu ibadah orang lain itu penistaan agama. Itu jelas-jelas gitu. Saya orang Muslim, saya membayangkan misalkan kami sedang melakukan pengajian, kemudian dipersekusi, tidak boleh ada pengajian membacakan ayat Al-Quran. Oh itu penistaan sekali, tidak boleh. Sama dan sebangun dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu yang di Gresik, yang mengatakan ibadah tidak boleh nyanyi-nyanyi. Itu pemikiran somplak seorang perempuan ya, bahwa ibadah agama itu mempunyai gaya cara yang berbeda-beda. Ritual agama Hindu berbeda, Buddha berbeda, Kristen Katolik berbeda, Islam berbeda, Konghucu berbeda.
Kita harus menghormati itu. Itu merupakan keniscayaan kita sebagai rakyat Indonesia yang mengakui 6 agama itu sebagai agama resmi negara. Tidak ada alasan sebiji zarah pun bagi siapapun untuk mengganggu jalannya ibadah agama orang lain. Itu kartu mati. Karena apa? Itu sudah dilindungi oleh konstitusi kita. Nah, yang terjadi di Gresik itu ternyata mengenaskan. Pelakunya itu ternyata seorang PNS di SMA Negeri 1 Cermai Gresik. Namanya Yayi Susilowati. Ini aneh bin ajaib ini. Seorang yang bekerja di institusi pendidikan menunjukkan perilaku yang sangat buruk dalam menjalankan toleransi beragama. Dan yang membuat saya protes keras, ternyata kejadian ini berulang lagi seperti dulu-dulu lagi. Persekusi ibadah agama hanya diselesaikan melalui perdamaian di atas materai 10.000. Ini perdamaian semu menurut saya. Ini hanya sekedar menutupi kotoran yang tidak karuan bau busuknya dengan ditutupi karpet. Hanya itu menurut saya. Karena kita harus tahu perdamaian itu tidak mengobati trauma yang dialami oleh teman-teman Kristen yang melakukan hal ibadah itu. Mereka seolah-olah akan ketakutan lagi menjalankan ibadahnya dengan cara apapun. Karena di dalam perdamaian itu dianggap masalah itu sudah selesai begitu saja. Tapi trauma itu tetap akan menghantui mereka dan seolah-olah ini tidak digubris oleh instansi yang ada di sana yang memediasi perdamaian. Harusnya yang dilakukan adalah seperti di Tangerang Selatan. Orang yang melakukan penistaan agama harus dipidanakan karena melanggar konstitusi. Adanya KUHP, adanya undang-undang apa, peraturan apa, itu tidak boleh mengalahkan konstitusi kita. Itu sudah hal yang harus kita laksanakan. Ada yang mengatakan, oh berbeda karena di Tangerang Selatan persekusinya membawa senjata tajam. Oke, itu satu hal. Tapi dampaknya menurut saya sama. Apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati dengan berteriak-teriak dengan keluarganya, itu menurut saya juga kekerasan verbal yang luar biasa. Yang menimbulkan trauma bagi umat beragama lain. Dan yang paling parah menurut saya adalah dampaknya adalah itu memperburuk citra negara kita yang negara yang katanya penuh dengan toleransi. Negara kita semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Kita mempunyai keberagaman budaya, agama, makanan dan sebagainya. Itu adalah kekuatan kita sebagai bangsa Indonesia yang merupakan kemewahan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh negara lain. Harusnya itu disyukuri. Tapi bagi orang seperti Yayi Susilowati, ini otaknya sudah somplak. Padahal yang dinyanyikan oleh teman-teman yang Kristen itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Tuhannya teman-teman Kristen sama orang Islam sama, Tuhan yang Maha Kuasa. Masalah caranya menyanyi atau bagi yang Islam mengaji dengan pakai toa keras, mungkin Hindu berbeda lagi, Buddha berbeda, Konghucu berbeda. Itu adalah hak dan cara yang prerogatif yang melekat pada ritual agama masing-masing. Jangan diganggu. Nah, kembali lagi tentang masalah penyelesaian. Saya protes keras terhadap cara penyelesaian yang hanya sekedar artifisial. Penyelesaian semu. Penyelesaian yang tidak membongkar
permasalahan yang paling dasar, tidak menyelesaikan masalah yang paling mendasar. Harusnya harus ada surat pernyataan dari yang bersangkutan untuk tidak melakukan hal yang serupa, tidak boleh mempersekusi ibadah umat beragama apapun yang lain yang berbeda dengan dirinya. Harusnya ada pernyataan itu dan harus ada sanksi dari instansi yang bersangkutan. Saya lihat sampai sekarang saya tidak mendengar instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pendidikan setempat, memberikan sanksi kepada Yayi. Sanksi sifat intoleran bagi saya adalah penting agar tidak terjadi hal yang sama berulang dan berulang lagi. Dulu saya pernah mengkritisi berkali-kali bahwa persekusi agama selesai hanya dengan mediasi, kemudian stempel 10.000. Dan ternyata itu tidak menyelesaikan masalah mendasar. Masalah mendasar kita adalah kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk menerima keberagaman ibadah agama apapun itu dengan legowo. Itu keniscayaan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Jangan hanya kemudian diselesaikan dengan sekedar materai 10.000. Itu sama sekali tidak ada deterrent effect atau efek jera apapun. Yang bersangkutan akan mengulang lagi. Dan itu akan menjadi referensi bagi orang lain yang sempit pemahaman agama yang akan melakukan hal serupa. Karena toh nanti hanya diselesaikan dengan materai 10.000. Dan yang terjadi dampaknya lagi adalah teman-teman Kristen, Katolik atau umat beragama yang lain ketakutan menjalankan ritual agamanya. Bernyanyi atau apapun itu adalah hak masing-masing agama untuk melakukan ritual agamanya. Nyanyiannya bukan nyanyian yang ecek-ecek, itu nyanyian pujian kepada Tuhan. Saya sebagai orang Muslim, sekali lagi saya perlu tegaskan, saya senang mendengar keindahan alunan lagu-lagu pujian dari umat beragama apapun yang lain. Karena apa? Yang dipuji adalah Allah yang sama, Tuhan yang sama dengan saya. Saya memuji Tuhan saya dengan cara saya, dengan cara agama saya. Mereka memuji Tuhan kita bersama dengan cara yang berbeda. Itu keniscayaan yang harus dipelihara dan diterima dengan lapang dada. Jadi sekali lagi saya protes keras. Yang pertama dengan penyelesaian hanya sekedar selesai semu, menutupi kotoran dengan karpet dengan stempel materai 10.000. Yang kedua saya protes keras karena di instansi di mana Yayi Susilowati ini bertugas di SMA-nya maupun dinas pendidikannya, saya belum mendengar memberikan sanksi berat kepada yang bersangkutan. Sanksi itu penting untuk efek jera. Jangan sampai orang-orang seperti Yayi ini melakukan hal serupa. Karena itu merusak dan menodai kebinekaan kita. Itu merusak keberagaman kita dan itu merusak nama Indonesia. Dan secara tidak langsung itu juga merusak agama Islam itu sendiri. Agama Islam pada dasarnya sangat toleran. Itu dituntunkan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghormati umat beragama yang lain waktu itu. Islam, sekali lagi saya katakan, adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam, bukan sekedar rahmat bagi hanya orang Islam. Artinya kehadiran Islam harus menyejukkan keberbedaan yang ada. Biarkanlah saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu menjalankan ibadah agamanya dengan cara mereka, dan kita harus mensyukuri bahwa inilah keindahan Indonesia. Bagaimana kita saling menghargai, saling menghormati. Agamaku adalah agamaku, agamamu adalah agamamu. Bentuk toleransi sederhana adalah tidak merasa terganggu. Toh kenyataannya kalau kita boleh
jujur dan realistis. Kita nih sebagai orang muslim malah sering memberikan dalam tanda kutip gangguan, kalau itu dikatakan gangguan ya, gangguan suara, azan dan sebagainya. Bagi kita orang muslim itu bukan gangguan. Tapi mungkin bagi umat beragama yang lain itu gangguan jam 2 malam, toa di mana-mana. Tapi toh kenyataannya jarang atau bahkan tidak ada umat beragama yang lain yang protes terhadap apa yang kita lakukan. Cara beribadah kita, memperingati peringatan agama. Kita sering itu mengkooptasi jalan, menutup jalan, menggunakan poster besar, menggunakan toa yang sangat keras. Apa kalian tidak berpikir, berempati bahwa itu juga merupakan gangguan sebetulnya? Tapi tidak pernah diprotes kan? Mengapa ibadah orang lain kita terganggu? Betapa tipis akidah iman kita kalau kita terganggu mendengar nyanyian puji-pujian kepada Tuhan yang dilantunkan oleh umat beragama yang lain. Jadi sekali lagi saya sedih sebetulnya bahwa masalah ini selama 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kemajuan apapun. Peristiwa-peristiwa intoleransi masih terjadi di sana-sini dan tidak ada suatu SOP yang jelas dalam penyelesaiannya. Terbukti di Tangerang Selatan sama Gresik berbeda. Di Tangerang Selatan langsung itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal itu sama-sama penistaan agama. Mungkin kalau di Tangerang Selatan lebih berat karena membawa senjata tajam. Tapi bagi saya sama-sama itu mengganggu ibadah orang lain. Bagi saya itu penistaan agama. Seharusnya di Gresik juga dilakukan hal serupa. Ini kita tidak mempunyai juklak penindakan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama. Ini bagi saya agak aneh. Harusnya Kementerian Agama itu membuat juknis atau juklak lah, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis bagaimana menghadapi penistaan agama, termasuk aparat keamanan. Jangan diselesaikan hanya sekedar penyelesaian semu, menutupi kotoran dengan karpet, dan itu suatu saat karpet itu dibuka, kotorannya, baunya akan keluar lagi, dan itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah mendasar, yaitu masalah intoleransi yang menyesatkan kelompok-kelompok atau orang-orang tertentu di negeri ini. Itu saja opini saya terkait dengan penyelesaian yang menurut saya penyelesaian sangat artifisial peristiwa persekusi ibadah agama di Gresik. Mudah-mudahan aparat keamanan di Gresik maupun instansi di mana Yayi Susilowati itu bertugas mendengarkan suara saya dan harus ada sanksi keras terhadap yang bersangkutan. Karena Yayi Susilowati ini adalah salah satu contoh orang yang telah merusak keberagaman kita dan ini contoh buruk bagi kita semua dan ini merupakan promosi buruk bagi keindahan toleransi di Indonesia. Dan bagi saya sebagai orang muslim, saya juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati itu promosi buruk bagi keindahan agama Islam. Itu menurut saya. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam toleransi. Saya Rudi Eskamo. Nah teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini secara khusus kepada Bapak, terima kasih Pak. Anda seorang beragama Islam sudah bersuara dengan kasus seperti ini. Karena kasus seperti ini terus-menerus terjadi tiap tahun. Sepertinya kasus seperti ini tersistematis sudah. Ya. Sebagai muslim, engkau sudah merasakan apa yang kami rasakan sebagai agama Kristen. Tadi Bapak mengatakan, jika dibalik hal ini, misalnya ada orang non-muslim datang di depan rumah ibadah agama orang lain dan mengatakan, jangan nyanyi-nyanyi, stop, jangan nyanyi-nyanyi, dan membubarkan ibadah orang tertentu.
maka apa yang terjadi? Tentu diproses secara hukum. Ya. Nah, kemudian saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini, bahwa penyelesaian kasus-kasus seperti ini tidak hanya berakhir damai dengan meterai 10.000. Karena apa, saudara? Sebab penyelesaian seperti ini tidak menjamin bahwa tidak terulang lagi. Namun kenyataannya kasus seperti ini terus-menerus terjadi di kalangan umat Kristiani tiap tahun, saudara. Itu sebabnya para pelaku persekusi ibadah agama lain harus ditangkap, diadili dan dipenjara sebagai efek jerat atas perbuatan dan tindakan mereka yang semena-mena terhadap agama lain. Sebagaimana kejadian yang sama terjadi di Tangerang Selatan. Seorang oknum RT yang mempelopori warga untuk datang menyerbu ibadah yang sedang berlangsung pemuda Katolik di sana. Dan pelakunya ditangkap. Ada 4 orang tersangka langsung ditangkap oleh polisi. Mengapa harus ditangkap, diadili dan dipenjara mereka ini? Supaya mereka ini tidak mengulangi lagi. Dan supaya mereka ini sadar bahwa ketika mereka melakukan perbuatan semacam itu, maka ada efek jeratnya. Tidak hanya sampai di atas meterai yang 10.000. Itu bukan penyelesaian. Ya, itu bukan penyelesaian. Itu hanya menyembunyikan dan membungkus kejahatan-kejahatan mereka, para intoleran. Mengapa saya mengatakan demikian? Bahwa hanya membungkus kejahatan dan tindakan para intoleran. Sebab pada kenyataannya, setelah perdamaian di atas meterai 6.000, maka tidak menjamin bahwa kasus semacam itu tidak terulang lagi. Mungkin tidak terjadi di daerah itu, tetapi di daerah lain terus-menerus terjadi. Ya, oleh sebab itu kiranya kasus ini tidak hanya berakhir di atas meterai 10.000, karena pelakunya adalah seorang pengajar. Ini sungguh miris sekali. Pelaku seorang pengajar di SMA. Otaknya dikasih di mana ini? Jangan-jangan seorang guru PNSI yang mengajarkan muridnya untuk menjadi otak-otak para intoleran. Mengapa saya katakan demikian? Karena kelihatan di dalam tindakannya. Ia tidak menjadi contoh, menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat. Ia adalah seorang pengajar, seorang guru. Harusnya ia memberikan edukasi yang benar, mengayomi antar sesama. Tetapi tindakannya menunjukkan bahwa apa yang disampaikan di sekolah itu pasti ajaran-ajaran para intoleran. Hati-hati, dan ini harus ditindak secara tegas oleh sekolah di mana ia mengajar. Ya. Kepala sekolah harus bertindak tegas untuk memberikan efek jerat kepada oknum guru PNS ini. Kalau tidak, sangat berbahaya bagi peserta didik di sana. Oleh karena bagaimana tanggapan dan pendapat saudara selama menyaksikan videonya? Oleh karena berkomentar dengan komentar yang bijak, yang mengedukasi dan bermanfaat. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.